Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya ingin membagikan hasil aksi nyata saya untuk modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Adapun saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Latar belakang kenapa perlunya pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, kita memaknai bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, murid merupakan individu yang unik dan menjadi dasar bagi praktik pembelajaran di kelas dan di sekolah. Dengan keunikan mereka tersebut menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran. Adanya keberagaman murid di kelas seperti latar belakang ekonomi, sosial, emosional, bakat, minat dan kesulitan belajar itu merupakan salah satu menjadi faktor untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini merupakan modul ajar yang saya rancang untuk materi deskriptif teks di kelas 7 About Me pada fase D kelas 7 yaitu dengan elemen menulis mempresentasikan. Adapun sebelumnya saya memberikan asesmen diagnostik dulu, yaitu saya membuat tabel pemetaan murid kelas 7H di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Yang pertama saya melihat minat murid, ada yang suka olahraga, kesenian, dan teknologi. Kemudian dalam diferensiasi proses saya mencoba untuk mengelompokkan murid sesuai dengan minat atau kesukaan mereka tadi. Ada yang berkelompok di bidang olahraga, di bidang kesenian dan teknologi. Selain itu, saya juga menyesuaikan gaya belajar siswa sesuai dengan ada yang visual, ada yang auditorial dan kinestetik. Maka proses pembelajarannya adalah melalui gambar bagi yang visual, kemudian untuk anak yang auditorial menggunakan video, sementara bagi yang kinestetik bisa saja video, audio visual juga, kemudian bisa berupa realia atau guru dan teman menjadi contoh di depan kelas. Tujuan pembelajaran yang saya rancang adalah melalui pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL dan dengan metode mind mapping atau peta konsep, murid mampu satu mengidentifikasi kata-kata sifat berkaitan dengan ciri-ciri dan karakter seseorang dengan tepat. Yang kedua, menggunakan to be dan kalimat simple present untuk menyatakan ciri-ciri dan karakter seseorang dengan tepat. Dan yang ketiga, menyusun paragraf sederhana terkait dengan ciri-ciri dan karakter seseorang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks. Adapun diferensiasi proses yang saya lakukan adalah dengan memanfaatkan berbagai media. Ada berupa media gambar untuk yang visual, ada media video untuk yang audiovisual, yang auditorial, Kemudian juga ada yang untuk yang kinestetik saya memanggil murid ke depan untuk dijadikan contoh. Kemudian LKPD yang saya rancang itu merupakan bentuk diferensiasi konten dan produk. Adapun tugas pertama untuk kelompok 1 yaitu siswa yang berminat di bidang seni. Kemudian kelompok 2 yaitu siswa yang berminat di bidang olahraga. Dan yang ketiga adalah siswa yang berminat di bidang teknologi. Nah, adapun tugas yang pertama yang dilakukan siswa adalah mengidentifikasi dulu sifat-sifat dari tokoh yang ditampilkan. Kemudian setelah itu merancangnya ke dalam bentuk
simple paragraph atau paragraf sederhana. Saya suka belajar bahasa Ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menyenangkan bagi murid adalah dengan adanya ice breaking pada kegiatan pendahuluan. Saya suka belajar bahasa Inggris. Saya suka belajar bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang di kegiatan inti, murid-murid mengerjakan tugas sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, yaitu kelompok berbeda. Dan di bagian penutup, siswa menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran pada hari tersebut dan mereka merasa sangat senang dengan adanya pemanfaatan media dan pengelompokan yang berbeda. Dan di bagian penutup, siswa menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran pada hari tersebut dan mereka merasa sangat senang dengan adanya pemanfaatan media dan pengelompokan yang berbeda. Dan di bagian penutup, siswa menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran pada hari tersebut dan mereka merasa sangat senang dengan adanya pemanfaatan media dan pengelompokan yang berbeda. Dan di bagian penutup, siswa menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran pada hari tersebut dan mereka merasa sangat senang dengan adanya pemanfaatan media dan pengelompokan yang berbeda. Dan di bagian penutup, siswa menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.